Jadi kita masuk ke barisan. Barisan. Sequence. Ada yang tahu? Apa Saya cuma bedanya? ingetnya kalau baris itu UN, Bu. Oke. Mau barisan ataupun deret sebetulnya kadang-kadang kasih namanya UN ya, UN atau AN. Nah, tapi apa bedanya? Ada yang Iya. tahu nggak? Tahu nggak bedanya barisan sama deret? Ada yang tahu nggak barisan sama deret bedanya apa? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu nggak? Ada yang ngechat nih. Kalau deret di jumlah sebelumnya. Di jumlah sebelumnya, kok ada kata-kata sebelumnya, Luis? Maksudnya gimana nih? Kalau deret di jumlah sebelumnya. Apa nih maksudnya? Sesudahnya. Hah? 5, 6, maksudnya gimana? Coba. Deret itu, oh, mungkin tidak tepat, Luis, kalau pakai istilah sebelumnya ya. Jadi gini maksudnya, Luis, mungkin saya nangkep sih. Barisan itu sebetulnya kalau kita punya kumpulan bilangan, kumpulan ya katakanlah himpunan ya. Himpunan yang isinya adalah bilangan. Ketika bilangan ini kita tata ulang di apa namanya? Di pola gitu ya. Nah, saya katakan bahwa himpunan bilangan itu dikatakan barisan kalau membentuk pola tertentu ya, sehingga seringkali barisan itu ditulisnya ya teman tadi bilang itu ya, boleh pakai UN ya. Misalnya A1 saya katakanlah bilangannya adalah A1, kemudian A2, kemudian A3, dan seterusnya. Nah, kata Asel betul, kalau deret itu adalah penjumlahan dari barisan, gitu ya. Nah, kalau barisan, jadi bilangan itu saya tata sehingga membentuk suatu pola tertentu. Jadi A1, A2, A3 ini membentuk pola tertentu. Polanya kayak gimana? Bisa apapun. Ya, bisa apapun polanya. Yang penting ada pola. Yang namanya pola itu adalah sesuatu yang kayaknya kita bisa menebak suku berikutnya. Ketika kita bisa menebak suku berikutnya, itu namanya adalah barisan. Sedangkan deret itu adalah penjumlahan dari barisan. Jadi kalau saya pakainya ini adalah A1, A2, A3, semula di barisan penghubungnya adalah pakai koma, maka sekarang kita penghubungnya diganti menjadi jumlah. Itu teman-teman. Jadi jumlah. Nah, sebetulnya apa sih yang kita bahas di barisan dan deret ini? Ujung-ujungnya yang dibahas itu tujuannya itu cuman buat ngecek barisan atau deret itu konvergen atau tidak. Tidak. Ada yang tahu nggak dari bahasa sehari-hari, mungkin belajar di fisika kayak semacam cahaya, pemantulan cahaya, dan seterusnya. Konvergen itu apa sih? Ada yang tahu nggak konvergen itu apa? Lawannya konvergen adalah divergen. Ada yang tahu nggak konvergen itu apa sih? Menyatu. Betul banget kata Oi. Konvergen itu menyatu. Ya, menyatu. Kumpul, mengumpul gitu ya. Kalau divergen, maka kebalikannya. Nggak menyatu, tapi menyebar. Itu adalah secara bahasa. Ya, tahu kita adalah menyatu dan menyebar. Jadi konvergen itu menyatu. Tapi istilahnya matematikanya adalah suatu kita ngomongnya barisan dulu ya, deretnya belakangan. Suatu barisan dikatakan konvergen jika menuju ke suatu nilai tertentu. Ya, barisan itu dikatakan konvergen kalau suku ke n itu menuju ke suatu nilai tertentu. Sekarang saya mau tanya nih, kalau saya punya barisannya adalah 1, 2, 3, 4, itu konvergen nggak sih? Konvergen nggak? Contoh, konvergen nggak ini teman-teman? Konvergen nggak? 1, 2, 3, 4. Nilai ini suatu nilai yang jelas ya. Kalau ini tuh nggak jelas. Dia akan membengkak terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kita nggak punya istilah tahingga ya. Tahingga itu untuk limit. Gitu. Nah ini adalah contoh yang divergen. Karena nggak tahu mau melebar kemana.
Ya, kita nggak tahu ini mau melebar kemana. Tapi, kalau Anda punya misalnya 1/2, salah deh. 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ini konvergen nggak? Konvergen nggak? Kira-kira akan menuju kemana ya ini belakangnya? Ada yang bisa nebak nggak? Akan menuju kemana ini? Ada yang tahu? Azel, kenapa nggak konvergen? Kenapa nggak konvergen? Tuh bagus. Kenapa konvergen tuh bagus? Konvergen kemana? Iya, karena ujung-ujungnya kata Arnold ini pasti akan menuju ke 0. Semakin besar penyebutnya, yang bawahnya pasti akan dekat ke 0. Jadi ini adalah konvergen. Nah, itu adalah secara nalar. Anda paham bahwa, oh, divergen sama konvergen ini seperti itu ya. Nah, sekarang bahasa kerennya matematikanya ya. Nah, barisan atau sekuen dari AN, kalau teman tadi ngomongnya UN ya, di SMA kebanyakan pakai UN, tuh boleh pakai UN diganti ya. Barisan AN akan konvergen jika dan hanya jika limit. Jadi kalau ada yang bilang materi UAS kalkulus adalah materi setelah UTS aja, itu bohong. Bukan bohong, lebih tepatnya adalah Anda jangan salah paham. Materi UAS adalah materi setelah UTS. Tapi ingat, di deret dan di barisan itu ada limit. Sedangkan limit itu materi UTS. Jadi kalau dulu limit diujikan sebagai materi yang diujikan kalian bisa ngitung limit atau enggak, maka sekarang limitnya tidak diujikan di UAS, tapi limitnya menjadi tools yang sudah sering saya ingatkan ke kalian. Kalian belajar tambah kurang kali bagi di SD, di tes tambah kurang kali bagi karena memang itu materinya. Tapi di kuliah, di SMP, di SMA, tambah kurang kali bagi, kalau Anda ketemu tambah, apakah Anda tinggalkan? Enggak, tetap dihitung kan? Karena walaupun tambah kurang kali bagi bukan materi SD, tapi tambah kurang kali bagi menjadi tools ketika kalian mempelajari materi yang lebih lanjut di SMP, SMA, dan kuliah. Materi ujian kita setelah UTS, tapi limit masuk ke deret. Maka limitnya kayak tambah kurang kali bagi, akan jadi tools yang dipakai untuk mengerjakan soal barisan dan deret. Ketika integral, ketika metode substitusi di integral, Anda punya turunan. Sedangkan derivatif itu materi UTS. Nah, betul ujiannya memang setelah UTS, materinya integral. Tetapi di dalam integral bisa jadi ketemu derivatif. Karena derivatifnya dijadikan sebagai tools untuk mengerjakan integral. Gitu. Ya, jadi saya bilang ya semua masuk sebetulnya. Ya. Maka barisan AN akan konvergen jika dan hanya jika ketika limit N menuju tak hingga menuju infinity, ya, ketika limit N menuju tak hingga dari AN itu menuju ke suatu nilai L. L-nya bebas. Dengan L adalah elemen itu saya nggak hafal. Itunya apa namanya? Komennya apa? Mana E sih? Nah ini. Elemen dari bilangan real. Boleh positif, boleh negatif, boleh pecahan, boleh bilangan bulat, tapi tidak tak hingga ya. Tak hingga itu kan sebetulnya bukan suatu nilai. Ya. Nah, sedangkan ini jadi kalau kita ngeliat ini nih, maka sebetulnya saya punya bahwa itu sukunya apa sih? AN-nya ada yang tahu nggak ini? AN-nya apa? Ini AN-nya adalah 1/N. 1/N. Karena ketika N-nya 1 dia adalah 1/1, ketika N-nya 2 dia adalah 1/2, ketika N-nya 3 1/3, dan seterusnya. Dan ternyata ketika kita menghitung limit, pakai materi dulu UTS, 1 dibagi infinity, itu hasilnya adalah 0. Dan 0 adalah bagian dari bilangan real. Maka saya bisa simpulkan bahwa ini adalah konvergen. Itu adalah barisan.
Ya. Nah, saya akan tunjukkan ke Anda sedikit, karena barisan ini, oh masih kurang ngerti, oke Azel, sekarang udah ngerti belum? Saya baru baca, Azel. Gimana Azel kalau sekarang? Eh, Hah? maaf, itu saya kayak tadi saya nggak sempat baca convergent ada belakangnya nol, jadi lebih jelas dia akhirnya di mana tadi. Saya Oh, nggak baca nolnya, pantesan saya nyangkanya divergent. oh iya, oke, sip. Sekarang berarti udah jelas ya? Ya, karena udah sampai nol ya pastinya convergent. Nah, Gitu. tapi ingat bahwa yang namanya Ya. konvergen itu tidak harus menuju ke nol. Ya, boleh kok menuju ke 100, boleh kok menuju ke 1 juta. Yang penting menuju suatu nilai yang jelas. Mungkin kalau kalian nanti di bahasa pemrograman, sebetulnya deret ini adalah bukan deret ya, tapi logiknya itu sama sebetulnya. Ketika Anda membuat suatu codingan, dan codingan Anda misalnya looping, ada looping, memperbaharui nilai gitu ya, di-upgrade gitu ya, di-upgrade nilainya, kayak misalnya mau menghampiri nilai integral. Nilai integralnya itu pakai pakai C atau pakai Java, kalian bikin bikin algoritmnya, bikin codingannya, lalu nilainya di-update terus. Dan ketika di update-nya ternyata nggak menuju ke suatu nilai, bisa blow up, nanti jadi not a number gitu ya, keluar di Java-nya atau di C-nya atau di Python-nya not a number, berarti kan nggak terdefinisi tuh ya, itu berarti dia nggak konvergen. Jadi sebetulnya istilah konvergen divergen ini sebetulnya nanti ketika kalian naik level anak TI itu biasanya biasanya apa namanya ngerti gitu. Oh, konvergen itu maksudnya itu. Sebetulnya istilah konvergen yang dipakai di sini dengan istilah konvergen yang dipakai di fisika pemantulan cahaya ataupun bahkan konvergen dalam bahasa algoritma itu sama. Mengumpul ke suatu titik, menjurus ke suatu tempat. Codingan misalnya oh, hasilnya blow up, makin lama makin gede, makin nggak jelas gitu ya, makin lama makin berantakan, itu berarti dia divergen. Sedangkan suatu algoritma itu dikatakan konvergen kalau, oh iya, dia makin lama diupdate, angkanya makin bagus. Asalnya 16. Ya, kalau pertamanya naik turun nggak masalah. Yang penting dia menuju ke suatu nilai. 100 min 100, 90 min 90, 70 min 70. Ya, terus akhirnya dekatnya ke min 1, itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalnya awalnya fluktuatif, belakangnya juga fluktuatif nggak jelas. Itu divergen. Ya, jadi itu adalah barisan. Untuk barisan saya tidak akan mengajar banyak karena memang materinya cuma itu, cuma sedikit. Jadi saya cuma mau lihat sedikit aja coba ya. Nah, Anda diminta katanya di sini ya, paling soalnya begini-begini aja. Tentukan misalnya first five term. Ya, inputkan aja misalnya N-nya dimulai dari berapa. Misalnya dimulai dari 0. N-nya 0 berapa, N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4. Dapatkan sukunya, terus ditanya konvergen atau enggak. Nanya konvergen atau enggak cuma tinggal menghitung limit. Kenapa saya mengajarkan barisan sebentar? Karena konsepnya hanya melihat konvergen atau divergennya, cukup dari situ, hanya menghitung limit N menuju hingga dari AN, dan anggapan saya ketika kita udah kenyang ngomongin limit di pertemuan pertama. Pertemuan pertama saya dengan Anda di kuliah pertama, itu ngomonginnya limit. Ya, ketika ngomongin limit, maka saya anggap kalian sudah pada bisa limit N juta hingga. Tinggal lihat aja hasilnya. Ya, kalau hasilnya plus minus tak hingga, berarti dia adalah divergen. Tapi kalau hasilnya tidak plus minus tak hingga, berarti dia konvergen. Sebagai contoh, ini konvergen nggak? Ayo, pakai limit. Gimana cara ngitungnya? Boleh pakai Hopital, saya udah ajarkan Hopital pada Anda. Boleh juga pakai dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini, pangkat tertingginya adalah N. Yang ini dibagi dengan N kuadrat, yang atas, yang bawah dibagi dengan N. Maka jawabannya adalah limit N menuju hingga dari AN adalah untuk yang nomor 6, akar 3/2. Menuju ke suatu nilai, oh berarti dia konvergen. Ya, dan seterusnya. Ini cuma itu kalau untuk barisan. Ya, ini menjadi penting. Konsepnya barisan hanya ini saja. Nah, sekarang kalau ke deret. Deret itu masalahnya adalah penjumlahan dari barisan. Nah, jadi kalau saya punya rumusnya adalah A1, A2, A3, sampai seterusnya atau AN, deret itu boleh dituliskan dalam bentuk sigma. Ya, sigma dari siapa? Sigma dari N
Kadang ada yang mulai dari 0, kadang ada yang mulai dari 1. Itu bebas-bebas aja, ya. Oh, sorry, salah. Kemudian N-nya mulai dari 0, mulai dari 0, saya bikin begitu, sampai N-nya katakanlah ke, nama apa ya? N-nya mulai dari 0, ini namanya AN. Nah, salah satu ini AN, berarti ini pakainya adalah, apa ya? Infinite ya, lupa saya nih, infinite. Karena deret tahinya, ya, infinite series. Jadi N-nya menuju, salah ini, N sama dengan 0. Nah, gitu. Ya, jadi deret itu tuliskan sebagai penjumlahan dari barisan, dan ini adalah sigma. Sigma ini katakanlah dikasih namanya sama saya, sama buku adalah SN. Sorry, sama dengan. Jadi kalau bayangannya, Anda harus paham dulu SN ini ya. Kalau misalnya saya bikin S1, S1 itu akan sama dengan A1 saja. Gitu ya. Kalau misalnya S2, itu berarti adalah A1 plus A2. Kalau misalnya S3, tuh, S3 itu berarti adalah A1 tambah A2 tambah A3. Kalau SN berarti A1 plus A2 plus A3 plus bla 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 sampai ke A hingga. Nah, kapan dia dibilang konvergen? Itu kan ya, deret ini konvergen jika dan hanya jika limit N menuju infinity dari siapa? Kalau tadi barisan dari AN, maka sekarang harus dari SN. Sama dengan suatu nilai, katakanlah L. Dengan L-nya adalah sama. L-nya elemen bilangan real juga. Gitu. Jadi kalau tadi ini barisan AN konvergen kalau limit AN, kalau sekarang deret itu konvergen kalau SN. Nah, tapi ada tapinya nih. Tapi ketika kita punya rumus AN-nya given nih dikasih. Tidak selamanya kita bisa menentukan rumus SN. Kalau kalian belajar di SMA, kalian ketemu deret geometri, kalian ketemu deret aritmatika, mungkin tahu rumus SN-nya itu apa. Tapi makin ke sini, cuma mereka yang spesial, ya, geometri sama aritmatika. Yang lainnya, rumus SN-nya, kita belum tentu bisa tahu rumus SN-nya apa. Sehingga menjadi kesulitan tersendiri untuk mengecek apakah suatu deret itu konvergen atau tidak jika hanya melihat dari SN. Kenapa? Saya lagi karena tidak semua deret mudah dicari rumus SN-nya apa. AN-nya tahu, tapi SN-nya kita nggak tahu SN-nya apa. Ya, misalnya gini. Ini AN-nya tahu semua nih. SN-nya apa? Tidak mudah. Ya, dan kita nggak belajar untuk mencari SN-nya seperti apa. Sehingga untuk deret ini, kita punya metode, kalkulus punya banyak metode bahwa ternyata dengan teorema-teorema yang ada, kita nggak perlu tuh nyari SN ini. Dia ada berbagai macam tes untuk menentukan apakah deret ini konvergen atau enggak. Kalau kalian ingat integral itu metodenya banyak. Satu buah problem integral bisa saja dikerjakan oleh hanya satu buah metode, atau bisa saja bisa dikerjakan oleh lebih dari satu metode. Bisa aja. Ya. Nah, sama. Untuk jadi kalau tadi barisan sangat mudah sekali, hanya tinggal menghitung limit AN sama dengan L saja sudah cukup, maka kalau sekarang kendalanya adalah di SN. SN kita nggak pernah tahu SN bentuknya seperti apa. Mayoritas soal deret itu kita nggak tahu SN-nya apa. Sehingga muncullah ada banyak yang namanya metode dan teorema.
Ya, pertama, kalian sudah punya deret geometri. Deret geometri. Kalau deret geometri bentuknya apa, teman-teman? Sum dari apa? Ada yang tahu? Katakanlah dari N sama dengan, saya salah tulis. Sum, ini deret geometri ini ya, sum, kemudian N-nya dari, N-nya katakanlah dari 0 sampai infinite. Gitu. Ya. Deret geometri bentuknya adalah A, R, pangkat N. Atau ada juga yang menuliskan AR pangkat N-1. Bebas-bebas aja. Ya. Yang penting komitmen dengan pemilihan Anda. Dengan R adalah rasio. Ya kan? R itu rasio. Jadi deret geometri itu adalah deret yang ketika suku setelahnya itu adalah suku sebelumnya dikalikan rasio. Dikalikan R. Gitu. Ya. Nah, ini ada yang tahu nggak? Deret geometri itu kalau di sekolah dikasih tahu esta hingganya. Ya, deret geometri deret geometri ini akan konvergen kalau apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Di bawah aja, biar bagus sini ya. Akan konvergen jika dan hanya jika R-nya, rasionya harus kurang dari 1. Ya, dan divergen ketika R-nya berarti lebih besar sama dengan 1. Gitu. Ya, dan biasanya deret geometri ini bisa dipakai untuk membantu ngecek deret yang lain. Deret yang lain itu konvergen atau enggak. Makanya saya review sedikit di sini. Itu deret geometri. Sekarang kalian saya perkenalkan lagi, namanya deret P. Deret P itu adalah 1 per K pangkat P. K-nya bisa apapun, K-nya bisa apapun, P-nya bisa apapun, mau dia pecahan, mau dia bulat, boleh, tapi K-nya bergerak dari 1 sampai K hingga. Jadi 1, jadi ini sebetulnya teman-teman, di deret P. Deret P dengan P-nya adalah 1. Karena 1 per 1 pangkat 1, 1 per 2 pangkat 1, 1 per 3 pangkat 1. Itu adalah deret P. Ini. Ya, dan ini dikasih bahwa deret P akan konvergen kalau P-nya lebih besar dari 1. Dan P akan divergen, deret P-nya akan divergen kalau P kurang dari 1. Kedua ini akan sangat terpakai untuk ngecek deret-deret yang lainnya. Ini deret P. Gitu. Ya, ini deret geometri, ini deret P. Kedua ini akan sangat berguna untuk ngecek deret-deret yang lainnya. Nah, selanjutnya metode yang akan saya ajarkan ini, metodenya ada banyak, ya, ada banyak dan semuanya hampir menggunakan yang namanya knowledge tentang limit. Semua tentang limit. Nah, limitnya semua untuk tes kekonvergenan atau divergenan deret itu pakainya adalah limit. Ya, kita lihat nih. Saya ajarkan yang pertama. Ini kita ke atas. Ya. Ada yang namanya tes kedivergenan. Ini saya udah catatin satu-satu ya, biar nggak lama. Pertama adalah divergen test. Tes kedivergenan, tes divergensi. Ini aja ya. Nah, baca baik-baik. Ketika limit AN tidak ada, atau limit AN tidak sama dengan 0, maka sigma AN divergen. Kenapa saya ingin kalian camkan baik-baik ini? Selama saya mengajar kalkulus, divergen test ini seringkali ngecoh Anda. Anda sudah baca di script matematik belum? Udah kan ya? Udah ya? Oke. Ini implikasi atau biimplikasi? Saya tanya. Implikasi atau biimplikasi? Jika terus, maka.
Gimana? Ayo, implikasi atau biimplikasi? Atau saya tanya pertanyaan lain ya. Saya tanya untuk melihat apakah Anda paham maksud kata-kata ini atau enggak. Di sini tulisnya adalah, jika limitnya tidak ada, kapan limit nggak ada? Limit kiri nggak sama dengan limit kanan, dan seterusnya ya, materi limit kita pada saat pertama. Jika limitnya tidak ada, atau limit AN tidak sama dengan 0, maka sigma ini adalah deretnya adalah divergen. Saya tanya, kalau limit AN-nya ada, misalnya limit AN sama dengan 10 atau sama dengan min 5, maka sigmanya gimana? Divergen atau konvergen? Yuk, jawab. Yuk. Yang jawab nih, divergen. Kata Andreas divergen, kata Oi divergen. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau limit AN-nya tidak ada, atau limit AN tidak sama dengan 0, maka dia divergen. Betul. Maka kata Oi sama kata Andreas betul. Kalau misalnya limit AN sama dengan 10 atau minus 10, dia divergen. Sekarang saya tanya lagi. Kalau limitnya 0, kalau limit AN 0, kalau limit AN sama dengan 0, deretnya konvergen atau enggak? Tidak divergen, kata Oi. Kata Azel konvergen. Oi, saya tanya dulu, apa maksudnya tidak divergen? Azel, kenapa konvergen? Andreas, kenapa konvergen? Karena ada nilai yang tentu, dan seterusnya. Ayo baca. Nah, ini kenapa saya selalu bawa matematika di skrip. If, kemudian then. Jika P, maka Q. Jika P terjadi, maka Q terjadi. Kalau P nggak terjadi di matematika di sini, Anda bacanya apa? Ayo, jawab. Jika P, maka Q. Kalau P terjadi, maka Q terjadi. Kalau P nggak terjadi, ayo. Kalau P tidak terjadi, apakah tidak Q? Tidak, oi. Tidak selalu. Jika kalau saya punya pernyataan statementnya benar adalah, jika hujan, maka saya pakai payung. Kalau nggak hujan, apakah saya nggak boleh pakai payung? Ulang lagi matematika di sheet-nya ya. Betul kata Jovinto. Jika P maka Q itu hanya mensyaratkan P-nya harus terjadi, maka Q akan terjadi. Tapi kalau P-nya tidak terjadi, kita tidak bisa menentukan apa-apa. Ternyata udah lupa. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman, ini ada manfaatnya matematika diskrit ya kalau baca buku sains. Jadi if then ini menyatakan kalau dia limitnya nggak ada atau limitnya nggak sama dengan 0, dia divergen. Tapi kalau limit AN-nya 0, Anda nggak boleh bilang dia konvergen. Tapi tesnya gagal. Tidak memberikan kesimpulan apa-apa. Terus salah soal, Bu? Nggak salah. Kan saya baru ngajarin satu buah metode. Kalau pakai divergen test gagal, Anda pindah dong ke tes yang lain. Gitu. Integral. Wah, pakai substitusi gagal nih. Berarti salah soal. Oh, enggak. Siapa tahu Anda nggak boleh pakai substitusi. Bisanya pakai partial fraction. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi ingat, ini adalah implikasi hanya satu arah. Jika P terjadi, maka Q terjadi. Kalau P tidak terjadi, dalam hal ini limitnya sama dengan 0, kalau limitnya sama dengan 0, kita nggak bisa kasih kesimpulan apa-apa. Kita belum tahu apakah deretnya divergen atau enggak. Gagal. Pindah ke yang lain. Ya, coba kita cek. Yang ini masih bisa nggak usah tulis ya, kita pakai feeling aja jawab. Oke, pakai yang divergence test. Nah ya, ya, mana yang divergence? Divergence test. Ini masih jauhan. 96
Kayaknya memang harus begini sih ya. Soalnya ini nggak bisa diklik halamannya. Oke, coba nih. Oke, betul yang ini ya. Yuk, coba lihat. Kalau saya punya deret ini, kira-kira kalau saya punya deret yang ini, kalau pakai divergence test, berapa nilai limitnya? Sehingga ditebak secara cepat, limit N menuju hingga pada saat ininya adalah N-5, N plus 2, atau K menuju hingga ya. Berapa nilai limitnya pada saat K menuju hingga? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Berapa nilai limitnya? 1. Ayo, pakai Hospital atau pakai apa gitu? Pakai dibagi pangkat tertinggi. Ini limitnya adalah 1. Ketika limitnya adalah 1, berarti konvergen atau enggak? Kalau pakai divergent test. Ayo. Nih, ya udah saya copy nih biar bisa lihat dua-duanya. Ini saya copy. Konvergen bisa nggak, Bu? Konvergen, coba kita lihat ya. Berapa nilai limitnya tadi ini? Berapa nilai limitnya ini? Min 4/3. Yang ini kan? K-nya 1. Kalau limit yang mana? Yang ini yang saya lihat, yang kamu lihat layar saya. Iya, tadi agak lemah tadi. Iya. Ini berarti AN-nya apa? AN-nya apa? Terpaksa ditulis ya. AN-nya apa? K-5 per K plus 2. Oh, bukan. Oke, kalau kita pakai N, berarti pakai N dong ya. N-5 dibagi dengan N plus. Oh, ini N. Okay. Boleh mau pakai K juga boleh ya. Kita samain dengan ini. Kan sigma N sama dengan 1 sampai AN. Oke, sekarang limitnya. Limitnya gimana? Berapa limitnya? Coba hitung. Sama dengan limit N menuju hingga. Ini ada yang jawab lewat chat. Bentar. Limitnya adalah 1. Betul kata Oh tadi saya udah bilang, ini limitnya adalah 1. Sekarang coba baca baik-baik. Ini saya blok. Ini saya blok. Terus saya bandingkan dengan ini. Ini 1. Bisa dapat kesimpulan nggak? Berhasil nggak pakai divergence test? Apa hasilnya? Ini 1 loh. Kayak ada yang jawab nih. Kata Oi divergen. Karena ini adalah 1. Kalau 1 itu artinya tidak sama dengan 0 kan? Tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, ini dipenuhi. Jika syaratnya dipenuhi, maka langsung bilang ini divergen. Maka deret ini divergen. Jadi si deret ini divergen, teman-teman. Gitu. Enggak tes gagal ya, Will ya. William tesnya tidak gagal ya. Karena limitnya ada 1. Dan 1 itu nggak sama dengan 0. Jadi di apa namanya, divergen. Ya, itu adalah kalau kita pakai yang namanya divergen test. Satu lagi deh ya. Misal, kalau ini nggak pakai divergen test ya, ini harus di breakdown. Nanti saya baru ngajarin 1 buah aja. Ya, sekarang ini. Kalau ini gimana? Berapa limitnya? Berapa limitnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa limitnya ini? Yuk. Ada yang ngechat, ada yang ngejawab. Betul, 0. Kalau 0 jadi kesimpulannya gimana? Divergen atau konvergen? Silahkan coba dijawab. Oh hati-hati. Tadi saya bilang jika P maka Q, maka kalau P-nya enggak terjadi, kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya saya punya 3 per K, dihitung limitnya itu adalah 1 per hingga. 1 per hingga itu adalah 0. Kalau 0 itu berarti dia tidak terjadi di ini. Tidak boleh bilang konvergen, tidak boleh bilang divergen, tapi
tidak punya kesimpulan. Kita masih belum tahu ini konvergen atau enggak. Karena tesnya gagal. Apakah soal ini salah? Tidak. Mungkin soal ini membutuhkan tes yang lain. Yang bukan pakai ini. Gitu. Ya? Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya? Oke. Tes yang kedua. Nah, yang comparison tesnya berarti nanti minggu depan. Sekarang yang integral test. Yang integral test ini butuh integral, teman-teman. Ya, jadi kalian harus sudah bisa integralnya. Bilangnya apa nih katanya? Deret ini akan konvergen jika dan hanya jika integral 1 sampai ta hingga konvergen. Bentar ya, saya mute dulu bentar. Aduh, sorry, anak saya nangisnya kenceng banget. Kedengeran nggak? Kedengeran? No. Kedengeran nggak? Ada ngechat nih. Kedengeran? Aduh, Nisa nangisnya kenceng banget. Oke, nggak apa-apa. Ya, 10 menit lagi. Calm down. Nah, sekarang masuk ya. Ini yang terakhir nih sebelum kita hari ini beres. Nah, ya. Yang kedua tesnya adalah integral test. Kita mau ngecek lagi nih, tadi udah divergent test. Yang kedua adalah integral test. Ini saya merahin. Nah, infinite series, ya, jadi deret yang tak hingga ini hanya, oh ini saya lupa di enter. Konvergen jika dan hanya jika integral ini juga konvergen. Nah, sekarang saya bahas dulu deh sedikit ya. Kapan sih suatu integral ini dikatakan konvergen? Kita lihat ya. Ini akan konvergen jika ini saya copy lagi, tidak sama dengan plus minus infinity. Jadi kalau misalnya ada hasil integral hasilnya adalah infinity, itu dibilang hasil integralnya itu adalah divergen. Ya, jadi deretnya ini, si integral ini hanya akan konvergen kalau hasil integralnya itu tidak plus minus tak hingga. Sekarang apa sih kaitannya antara AK atau AN dengan fx gitu ya? Ini saya tadi copy dari slide-nya virus, mungkin ini salah typo atau gimana ya. Ini saya ganti sebetulnya, ini bukan F. Karena kalau kayak begini, kan akan sulit. Ini apa hubungannya A sama F gitu ya? Kita ganti dengan A. Jadi kalau ada rumus deretnya pakai AK, ganti aja pakai X kan sama aja. Ya, jadi si variabel N-nya atau variabel K-nya diganti pakai X. Jadi AX DX. Nah, udah. Cuman gini aja. Jadi deret ini akan konvergen jika dan hanya jika DX-nya konvergen. Kalau ini berlaku jika dan hanya jika, berarti boleh bolak-balik nggak? Kalau jika dan hanya jika. Kalau seandainya ini hasilnya divergen, gimana dengan ini? Yo, buka kembali matematika discrete-nya. Ingat-ingat apa?
Kalau ini jika dan hanya jika, itu berlaku bolak-balik. Jadi kalau misalnya ini konvergen, belakang juga konvergen. Kalau yang belakangnya konvergen, ini juga konvergen. Berlaku bolak-balik. Ya. Kalau misalnya hasil integral, bahkan ada buku yang bilangnya begini, ya. Ini dan ini, bukunya ada yang bilang begini. Ini infinity n ini ya akan sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Maksudnya gini, kalau misalnya hasil integralnya dia plus minus tak hingga, otomatis sigmanya divergen. Kalau misalnya integralnya tidak plus minus tak hingga, maka hasil dia adalah konvergen. Gitu ya. Coba kita lihat nih soalnya. Contohnya, ini di 9.3 ya, 9.3. Nah ini 9.3. Oke. Gunakan integral tes untuk ini. Ya, misalnya contohnya kita ambil ini. Ambil ini ya. Nah, 3 bagi 2K plus 3. Makanya saya bisa bilang bahwa ini AN-nya adalah 3 dibagi dengan 2K min 3. Saya bilang aja, berarti AX-nya saya bikin aja sama dengan ini. Tuh, ini ganti X juga. Nah, untuk menentukan si deret ini konvergen atau enggak, kita cukup menghitung integral ini. Menghitung integralnya dari 1 sampai tak hingga. Kita hitung ya. Nah, sama dengan ini diganti sini. Gitu. Karena ini ada batas yang tak hingga, namanya improper integral, kita nggak boleh langsung main integralin. Tak hingga itu nggak ada sebetulnya. Tak hingga hanya kita temukan di limit kan. Anggap saja kita bikinnya limitnya B menuju infinity. Gitu. Ya, lalu kita bikin ini integral. Ini katakanlah B. Itu limitnya abaikan dulu, bisa dipakai terus sampai akhir nanti. Sekarang siapa yang tahu integral dari 3 dibagi 2x min 3? Pakai substitusi ya. Saya nggak udah bisa nih. Hasilnya adalah ln 2x min 3. Ya, ln 2x min 3. 3 per 2. Dari mana? Tolong silakan nanti dikerjain pakai substitusi. Dimisalkan pakai U. Saya udah ajarkan substitusinya ya. U-nya adalah 2x min 3 dan seterusnya. Ya, jadi dihitung dari mana? Dari 1 sampai B. Kita hitung nih. Sama dengan, ya. Oke. Hitung B-nya, ini B. Oh, sorry. Ini udah nggak pakai ini ya. Karena B-nya kita input kan teman-teman kalau integral itu kan. Ini. Kita ganti dengan B. Sorry. Ganti dengan B. Kemudian dikurangi dengan, sekarang diganti dengan 1. Kalau ln itu, hasil ini saya salah tanda nih. Ini harusnya pakainya kurung yang siku. Nah, gini ya. 2x min 3. Karena kan ln itu tidak bisa negatif dalamnya. Ya. Coba deh lihat di buku-buku. Kalau integralnya itu pasti pakainya tanda ini. Nah, ya. Ini 2b minus 3. B-nya diisi 1. Makanya jadinya 2. Siapa yang tahu nih hasil limitnya? Ada yang tahu? B, tak hingga. Ln tak hingga itu berapa, teman-teman? Ini ln tak hingga berapa? Ada yang tahu ln tak hingga? Pangkat berapa yang hasilnya tak hingga? Oke, dan jawab.
Kalau E pangkat 1 jadinya E, bukan tahingga. Nih, bacanya adalah ketika B-nya tahingga, maka 2 kali tahingga minus 3 tahingga. Maka len ini tahingga. Len tahingga itu berapa len tahingga? E pangkat berapa yang hasilnya tahingga? Ya tahingga lah. Ya, tahingga. Dikurangi dengan pada saat 2 min 3 min 1, oh ini tandanya tentu saya ganti ya, tandanya pakai mutlak. Len 1 adalah 0. 2 min 3 min 1 dimutlakin 1. Len 1 adalah 0. Oh. Ini hasilnya infinity. Tahingga min 0 itu adalah infinite. Kalau infinite, berarti kesimpulannya yang mana, teman-teman? Konvergen atau enggak? Konvergen atau enggak? Gimana? Konvergen atau enggak? Ada yang ngechat? Tidak betul karena Arnold. Dia tidak konvergen atau dia divergen. Pakai yang ini boleh. Ya, jadi kalau misalnya tidak konvergen itu divergen kalau di sini. Kalau tadi yang di divergen test, kalau ini tidak terjadi tidak bisa menyebutkan apa-apa. Tapi kalau yang bawah bisa karena ini adalah if and only if. Jadi ketika hasilnya plus minus tahingga, maka dia akan menjadi divergen. Oh iya, nggak apa-apa, no. Ya, jadi dia adalah divergen. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi minggu depan itu nanti kita akan lanjut ke masih deret dan sedikit introduction untuk differential equation. Yang kurang-kurangnya nanti saya bikinin video.